banyak orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi yang tidak terlihat. Itu nggak pernah dinotis. Betul. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam. Halo. Gitu dulu ya. Bang, saya penasaran itu belakang abang siapa sih, kenalin apa? Ini ya kalau stres kita bisa menggulung ini. Nah, ini alat buat belajar ground fight deh. Oh, gitu. Guling gitu, putus hati, Iya, putus iya. cinta, nggak punya duit. Iya. nggak kerja. Daripada ntar kita ngumpulin orangnya Iya, ya jadi kasus. bener. Iya, bener. Melanggar undang-undang. Abang, hari ini kita lagi sama siapa aja nih? Hari ini kita orang hebat banget kayaknya. Iya, bener. Hari ini di Saka Battle Club. Wih. Jadi most proper camp nih di Tangerang Selatan ya kan. Oke. Sebelah kiri saya ada Coach Telon. Apa kabar, Coach? Baik. Dia pakai penggarisan loh ini. Ini sumpah. Itu lucu-lucuan aja. Sebelahnya ada ownernya deh. Wah. Stefarian. Halo, Stefan. Halo. Salam kenal. Gitu. Tapi ini keren banget ini konsepnya, apa? Keren. Mohon izin nih, karena tempat latihan bela diri, tapi ada tempat ngopinya juga. Bener. Oh, iya. Di belakang kita. Jangan tengok ke belakang. Kan kita pesan ya, Bang. Oh, siap. Kopi ya. Aman. Ini udah siap ya gitu. Yang pasti rasanya muanja. Mantap. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Tapi konsepnya gimana nih, Bang? Jadi ada olahraga juga, ada tempat ngopi juga. Kenapa begitu gitu? Mungkin ada alasan tersendiri mungkin. Bang Stefan yang jawab nih. Boleh. Jadi kalau olahraga itu identik dengan kafein. Oh, iya benar. Iya. Jadi kan ini sebenarnya banyak sih. Jadi kalau umpamanya ada yang nungguin ya, temennya lagi olahraga atau pacarnya atau anaknya lagi olahraga, dia bisa sambil duduk sambil ngopi ya kan. Oh, betul. Terus juga buat yang olahraga biasanya sebelum dia olahraga atau dia sebelum mau fight gitu ya, ini dulu Kopi injek dulu. dulu dengan kafein Kopi. kopi biasanya itu. Bener-bener kata dokter Tita juga katanya pre-workout terbaik itu salah satunya adalah kafein. Iya. Iya. Gitu. Gue enggak tanya sama yang suka berantem aja kok. Mas kopi dulu enggak kalau mau berantem? Iya harus. Harus ya. Kayak jantung lebih Oh. Lebih kepacu ya, Coach ya. lebih kebakaran cepat. Cepat sama fokus ya, Coach ya. Fokus, ya. Fokus. Iya, Coach, iya. kalau nggak disenggol nggak mau ngomong dia. Ya refleks soalnya. Nggak ada kalau disenggol baru langsung loncat. Refleksnya gitu. Beda dikit sih kalau gitu. Aduh. Tapi Ngomong apa lo? Tapi dulu deh, dulu. Abang ikut audisi One Pride. Audisi One Pride 2016 kah? Iya sekitar 2016 yang latih ini. Coach Telon. 9 tahun yang lalu ya kurang Iya, lebih ya. maksudnya apa nih bawa 9 tahun yang lalu? Rese banget. Kita masih muda. Iya. Rese banget. Saya cuma butuh pernyataan itu. Jadi udah dari pagi latihan, makan, siang latihan, sore latihan, malam latihan. Itu Digas terus. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Wah. Luar binasa ya. Tuh. Itu Saya nggak mau ulang lagi, Pak. Saya nggak mau ulang lagi. ya itu baru menuju untuk ke Menuju One Pride-nya. audisi aja, Nah, iya. sebelum itu kan juga udah pasti latihan juga kan? Betul. Bener-bener. Tapi levelnya memang beda kalau masuk mau dari ranah amatir ke profesional memang beda. Profesional itu harus steady siap saat sih kayak Coach Telon steady siap saat dia pasti memanage badannya dengan baik kan, Iya, kemampuan dengan baik supaya kalau ada soft notice atau apa udah siap Harus aja. Gitu. Itulah profesional. Itu Iya, profesional. iya, iya. Jadi kalau Aris pulang nih habis dari sini, ya kan, terus ada yang ngejailin, Coach Telon udah siap. Iya. Emang bener-bener ya, maksudnya ada satu pernyataan tuh kemarin siapa ya? Selos kalau nggak salah sempat bilang bahwa emang atlet-atlet itu superhuman gitu. Iya betul. Memang Setuju sama benar-benar itu. sekuat itu, mereka itu. juga sekonsisten itu. Mm-mm. Orang-orang biasa belum tentu bisa. Bisa. Iya. Melawan ambang batas dan kemampuannya itu nggak berbatas ya. Mau sampai di level ini ada yang di level atas lagi, ada di level atas. Beberapa tahun yang lalu, pas sekarang begitu bata semua isinya ini. Lawan diri sendiri itu susah. Nah itu namanya disiplin ya Coach. Wah, itu yang paling susah itu ya Bang ya. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul, kita mau nanya ini kan. Konsepnya begitu sekarang. Jadi SBC ini gimana?
Bang Stefa, ya, Saka Battle Club-nya gimana nih? Awal mula historinya. Awal mula, oke. Kalau awal mula SBC ini sebenarnya nggak direncanakan sebenarnya gitu, nggak direncanakan. Kita pengen bantuin teman waktu itu. Cuman anyway, long story short, jadinya kita terjun di situlah. Jadinya. Jadi seneng. Nah, jadi happy, jadi seneng dan melihat ekosistemnya di Combat Sport tuh, wow gitu. Gitu loh. Jadi masih banyak satu dari kalau kita ngomongin kolam ikan-ikannya itu masih belum terlalu banyak lah. Nah kita kok ini keren ya sebenarnya ya gitu. Jadi kita pengen banyakin lah ikan-ikan ada di situ. Makanya salah satunya kita bikin camp akhirnya gitu. Campnya kita tambahkan akhirnya gitu supaya makin banyak orang yang bisa berlatih combat sport. Karena memang populasinya agak masih sedikit ya. Iya, dibandingkan cabur lain yang udah populis terlebih dahulu ya. Gitu. Tapi kan kalau lihat populer banget lah. Oh iya. Ya kan. Orang taunya berantem lu ikut combat sport. berantem lu ikut MMA lu naik ring gitu kan. Ya kan sekarang kan gitu. Terus gimana Bang Stefa setelah tadi accidentally lah ya. Iya. Setelah tadi terus dijalani terus gimana nih dapat inspirasi apa gitu. Iya, ternyata setelah kita masuk ke dalam ekosistem combat sport ini, ternyata menurut kita ya masih banyak yang perlu kita bisa perbaikin Bang. Oke. Itu ya salah satunya yaitu tadi yang aku sebutin kayak kita bisa banyakin orang-orang bisa belajar combat sport karena bukan masalah tentang tonjok-tonjokannya aja, tapi kita bisa bela diri, bahkan sebenarnya lewat combat sport kita bisa ikut jalur prestasi. Betul. Nah ini yang banyak orang nggak paham juga nih, ya kan, makanya ini banyak orang nih yang nggak ngerti, padahal banyak gitu yang bisa kita in di situ. Iya. Terus juga event-event yang gede juga kita udah tahu lah ya, itu masih belum banyak lah, kita bilang ya ada lah beberapa ya kan. Nah event-event kecil pun masih banyak struggle. Iya. Gitu. Nah itu, aduh sayang banget gitu. Padahal dengan banyaknya event ini kita bisa makin banyak combat sport atau fighter yang bisa join kombatan atlet ya. Iya. Tapi harus penasaran nih Bang. Tadi kan kita ngebahasnya lebih luas lagi ke combat sportnya. Cuman kalau kita sudut pandangnya atlet nih, Coach Cello, Coach. Aku pengen tahu latar belakangnya Coach itu dulu kecil tuh seperti apa, terus tiba-tiba kok bisa jadi pro MMA gitu. Dan ini bisa jadi inspirasi ya nantinya mungkin ya. Kecelakaan kan. Maksudnya gua motor, gua bro MMA. Itu nggak mungkin Bang. Gimana? Waktu pas sekolah itu kan saya di STM kan. Iya. Saya suka tawuran. Sudah kelihatan memang. Iya, salah satu memang sering berantem di jalan, udah kayak makanan sehari-hari. Kalau pas saya di Ambon kan, memang di daerah sana kan orangnya keras-keras. Kan. Nah, mulai ke Bandung, masuk ada salah satu sasana di Bandung di sana. Sasana besar. Mulai saya ikut di situ. Nah, dari kena kan terus sampai sekarang. Jadi diarahkan. Baru ini dicatat nih ya Coach ya. Dicatat sama adik-adik yang suka berantem di jalan kemarin, tawuran dan segala macam, atau siapapun lah yang suka jago-jagoan di jalan, mending diarahin kayak Coach Telon. Prestasi, dapat uang, kenal. Pada di jalan kita berkaitan dengan polisi. Dapat istri. Wah itu belum saya buka. Bentar dulu. Saya jadi semakin semangat berolahraga. Iya. Tapi kita tadi di challenge sama Bang Stefa buat ngerasain kopinya nih. Udah siap kayaknya ya. Udah siap ya. Asik deh. Ngopi dulu. Sambil ngobrol. Kan sebelum olahraga juga biasanya ngopi kan. Betul. Jadi kita sebelum ngobrol-ngobrol panjang kita sambil ngopi. Indonesiano 18 ini favorit saya. Iya. Ini namanya Indonesiano ya? Indonesiano 18. Wah, normalnya 18 itu. 18 itu sebenarnya 18 mili. Oh gitu. Normalnya adalah 25 mili kalau di ATKA ya. Kalau di ATKA. ATKA itu apa nama? Apanya? ATKA nama apa?
Gua menarik ini dimulai dengan ketawa dulu, menarik nih Bang. Itu nama geng saya waktu kecil. Jadi gue curiga sama Bang Stefan ya, awal-awal ketemu nih ya kan. Bang suka ngeband ya gitu. Iya, olahraga juga, ngeband juga. Saya dulu gitaris. Wah. Lalu tantang waktu anak-anak ngeband ikut nyanyi bareng ya. Pasti ada sisa-sisanya. Ya sedikit lah, tapi sekarang udah feelingnya udah nggak terlalu main lah. Itu kalau dilatih ya, kalau memang kalau kurang dilatih gitu ya. Kalau dilatih emang menajamkan banyak hal gitu ya, apapun itu. Oke, Dek, ini Combat Sport kemarin kita bahas di podcast kita dan banyak juga yang nanya. Nah, akhirnya di SBC nih, di Saka Battle Club, Bang Stefan dan Coach Talon karena kepeduliannya terhadap anak-anak muda, katanya mau bikin event. Oh iya ya. Udah rame banget di IG kita ya. Iya. Apa ya? Di sini nih. Phantom Strike. Aduh menarik banget. Iya. Ini kenapa sih namanya Phantom Strike tuh? Kenapa? Nah, kalau namanya kenapa Phantom Strike? Phantom itu kan, strike itu kan pukulan. Jadi pukulan yang tidak terlihat. Udah duluan ya. jadi pukul nggak ngaku, gitu. Siapa yang pukul nggak tahu gitu. Tahu. Oke. Jadi pada dasarnya nih teman-teman, banyak orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi yang tidak terlihat. Itu nggak pernah dinotis. Nah, dengan adanya event Phantom Strike ini, kita pengen orang-orang tersebut, makanya kita main di amatir gitu. Makanya supaya mereka bisa ternotis, bahkan even mereka bisa diarahkan untuk bisa masuk ke jalur yang lebih tinggi. Harapannya gitu. Kan dengan event-event gini kan makin lama kan makin orang banyak yang lihat. Iya, betul. Ini ngebantu adik-adik muda juga ya untuk mempromosikan talentanya dia gitu ya. Gitu. Makanya kita event ini jalannya di mall. Nah, supaya makin banyak juga orang-orang yang Oke. Nah, untuk itunya sendiri gimana, Bang? Konsepnya sendiri? Katanya ada something yang little bit different nih ya. Oh iya. Kalau bawa hantu nih, bawa phantom bayangan nih ya kan. Gimana? Nanti lihat pada saat acara Kostelon jadi apa. Jadi pada dasarnya panitia, tapi kalau kita ngomongin fighter itu masih normal lah ya. Normal. Kita ikutin aturan semuanya gitu. Tapi pada saat kita panitia, mungkin kita akan memakai kostum yang berbeda. Nanti tunggu aja saatnya. Teman-teman yang datang boleh loh kalau mau pakai cosplay boleh. Nanti bareng-bareng kita. Gitu. Ini sebenarnya antara mau dibuka rahasianya, cuma dikasih clue doang sedikit gitu ya kan. Iya, jadi menarik di bagian cosplaynya. Tapi izin nih, kopinya kayaknya enak banget ya. Itu kameramen. Iya. Kameramen udah. Oke, kita lanjut. Jadi senengnya gini, Phantom Strike itu memang kita belum ada the biggest event lah ya di wilayah Tangerang Selatan untuk combat sport. Artinya event-event yang besar itu belum ada. Jadi kalau Abang sebagai ketua pencap nih amat sangat bersyukur gitu. Berterima kasih sama camp-camp yang memang membuat event-event, gagasan event untuk membantu pembinaan atlet amatir gitu ya. Itu kenapa pas saya, Bang kita mau ini rekomendasi untuk Muay Thai ya, gini, wah senang banget. Karena gini teman-teman dia ini tolong di notice, tolong di huruf kapital bahwa pengurus cabang olahraga itu yang tergabung di Pemkot Tangerang Selatan adalah punya teman-teman semua. Gitu. Kita ini cuma dapat mandat untuk mengembangkan sebuah cabang olahraga bela diri. Jadi apapun yang ada di kami itu bisa dipergunakan sama teman-teman. Misalnya kami punya ring, teman-teman mau menggunakan silakan. Gitu. Karena itu memang dibeli oleh swadaya masyarakat, nah, dikelola sama kami, itu aja sih. Gitu. Teman-teman yang mau latihan juga di SBC ada Coach Talon. Nanti Coach Talon juga ngelatihan anak pencap juga ya, Coach. Iya. Ya karena menarik. Maksudnya ini tuh jadi sebuah wadah banget buat teman-teman. Kayak
kalau di Muay Thai itu siapa bang yang kata abang ini suka tawuran nih dia? Oh iya sih, Abu. Ya kan. Terus habis itu ya bukan berarti artinya gini, teman-teman yang memang senang dengan street fight, teman-teman yang memang senang sama olahraga, tenaganya jangan dibuang sia-sia kan gitu. Ada wadah kayak Phantom ini kan bisa banget kalian bisa ikut di sini gitu. Mungkin kita bisa bahas kelas-kelasnya nggak kira-kira? Ada dari kelas apa aja sih? Kelasnya tuh ada dari 48, 52, 56 sama 57, 60, 63 sampai kelas 70 sampai ke atas. Apa lu? Atlet ya. Di luar Kelas yang normal. Amatir ya, itu biasa di amatir. Terus batas usia umur? Batas usia kita ada yang junior sama senior. Junior dan nanti dikategorisasi. Intinya gini, coach, biar pemirsa juga tahu nih, para kompeten juga tahu. Intinya gini, yang pelajar ketemu pelajar pasti. Iya, pelajar ketemu pelajar. Sesuai dengan umur dan skill mereka. Jadi kita nanti cocokin. Kan kalau di street fight, yang badannya gede ketemu yang kecil nggak apa-apa. Kalau street fight begitu ya. Iya. Tapi dilawan aja lah. Mau segede apapun, kalau di luar, kalau kita dibully, lawan. Gitu kan ya, coach ya? Karena harus punya basic bela diri. Betul. Iya. Nah, balik lagi nih, pertanyaannya, aman nggak sih? Kan orang tua masih pada worry, aduh combat sport, anak gua gimana? Asal lihat YouTube darah-darah. Kita takut duluan. Iya. Gimana coach? Kira-kira jelasin. Oke, bagaimana? Ini kebetulan ini pertanyaan ini pas banget. Jadi kita datang lah ya ke salah satu event gitu, dan sebenarnya anak ini itu tidak diperbolehkan gitu. Sama orang tuanya. Tapi ngotot karena memang pengen gitu, dan dia hobi lah gitu. Lanjut lah ya. Nah, kita coba jelasin sih, kebetulan ketemu dia takut-takut ini, yang datang cuman mamanya aja, papanya nggak datang. Nah, tapi masih ya trauma atau apalah gitu, karena memang kan kalau lihatnya masalahnya perbandingannya Mike Tyson kayak gitu Muhammad Ali, itu profesional ya kan, udah pro lah itu. Nah, ya kita coba jelasin kalau lewat camp itu lebih aman. Kenapa? Kita juga akan memastikan bahwa event itu berjalannya aman, ada medis dan lain sebagainya. Itu kita pastiin. Bahkan kita komplain kalau sampai nggak ada dan lain sebagainya. Itu satu. Itu yang kedua juga kita diajarin bagaimana cara memukul yang benar, bagaimana cara bertahan yang betul, gitu. Dan dia sebelum fight itu harus diukur ya coach ya, nafasnya, program tes, soalnya kalau nggak kayak gitu, yang mungkin bisa kalau yang nggak masuk kayak atau nggak punya coach lah ya, bisa aja main, cuman selama nggak terakurasi takutnya gitu, kayak tesnya berapa nilainya, takut ya contohnya gini lah, ketonjok sekali udah pingsan udah. Nah itu tuh ada ukurannya sebenarnya. Kan suka lihat ya kalau orang ditonjok-tonjok kok nggak jatuh sih. Nah itu tuh sebenarnya bisa diukur ya coach. Itu aja sih. Jadi jangan asal ya kan. Jangan asal. Apalagi teman-teman yang cuma latihan ngeliatnya YouTube, mendingan ngecamp deh. Bang, saya ini mau ikut Phantom Strike tapi nggak punya coach, latihannya lewat YouTube. Waduh, repot. Maksudnya gini, tadi Bang Stefa bilang semua atlet itu dari amatir memang sudah ada ukuran VO2 max-nya. Push up-nya berapa, pull up-nya berapa, lari sprint-nya berapa. Nah, dari semua ukuran akurasi itu jadi sebuah nilai nih bahwa dia layak tanding atau tidak gitu. Kalau nggak layak, pasti pelatih sekali berkonstellon nggak bakal tandingin. Itu yang pertama. Yang kedua, sparring juga diatur. Sparring hari ini berapa kali, bulan ini, besok berapa kali sebelum pertandingan, gitu kan. Nah setelah pertandingan juga pelatih masih ngasih juga kan gitu ya Bang Stefa ya? Iya. Kamu nggak tanding 2 minggu sekali tanding, 3 minggu sekali tanding, nggak gitu kalau di camp. Jadi kita lebih dirawat lah ya Pak, dirawat dan diperhatikan sama camp. Pak, kita balik ke Phantom Strike. Harapannya nih gimana nih? Karena banyak banget harapan dari combatant sport di Tangsel ini, ada event yang memang betul-betul meledak di Tangerang Selatan. Banten lah khususnya gitu. Ya. Nah, kalau harapannya sendiri ya dari Phantom Strike ini, harapannya adalah
bisa menjadi wadah. Karena ini sebenarnya rangkaian. Ya, kita ini adalah event pertama Phantom. Jadi harapannya balik lagi menjadi wadah buat para fighter ya, yang supaya dia bisa lebih melihatkan potensi-potensi di situ. Jadi supaya banyak ternotis lah. Makanya kita manage juga dengan baik. Gitu. Supaya ternotis oleh para promotor dan lain sebagainya gitu, dan kita pun juga nanti ada jalurnya sebenarnya gitu. Makanya ini rangkaian saya bilang gitu. Kalau bicara rangkaian berarti ada event gedenya dong. Iya. Masih rahasia. Biasanya kalau awalnya ketawa dulu menarik gitu. Ada yang gitu ya. Gimana Mas Pak? Bocoran sedikit spill. Sedikit. Oke, spill sedikit. Apa ya spillnya? Oke, yang pasti konsepnya itu nggak jauh dari yang namanya ada cosplay gitu. Tapi ya balik lagi ini bukan fighternya dari kitanya, tapi konsep keseluruhan dari acara itu nanti akan seru. Kamu jadi gimana? Ditunggu aja. Yang ini mini event tanggal 2 November. 2 November. Muay Thai dan boxing. Intinya jangan khawatir. Biasanya yang khawatir kayak begitu soal olahraga combat, biasanya mereka tuh karena nggak pernah datang ke acara-acara cabur dari KONI gitu misalkan. Karena kan biasanya ada medis, selalu ada medis, ini juga ada medisnya. Terus juga ada wasitnya juga proper. Bener, nggak yang sembarangan. Nah kan kalau di KONI kita ada BPJS TK, ada perlindungannya juga gitu. Masuk. Bener, jadi jangan khawatir lah, ibu-ibu, bapak-bapak. Pun kalau masih khawatir, datang aja dulu ya. SBC kesaka better kau ya. Iya. Counter Strike gitu. Aduh. Atau kalau mau latihan nih Bang ya, latihan bisa di sini. Ada saja latihan, Abang udah pernah 9 tahun lalu. Udah ngomong lagi. Oh iya, itu Udah ngomong lagi. Sekarang udah ngomong lagi. Sekarang sama Bang TK aja ngobrol ngopi. Udah selesai. trauma. Last question deh. Ada apa ya? Belum kepikiran lagi. ya. Ini gini, kalau podcast agak ada skenario ya emang rese banget. Apa intinya? Oh iya, Bang Stelon, Coach, pendapat masa depan tentang atlet sekarang kan udah agak lebih baik ya, ketimbang zaman-zaman kita dulu ya. Gimana, Coach? Biar ada adik muda juga banyak yang kalau buat anak-anak muda yang sekarang ini kan kebanyakan main handphone, terus begadang. Lihatnya ke suara, Coach. Iya. Tentang saya di sini bukan passing doang, passing jokes. Ayo kalau mau hidup sehat, ada tempatnya. Harus gimana ya? Kalau buat mereka itu kan masih bisa untuk berkembang lebih ini lagi kan, lebih banyak. Terus untuk prestasi mereka, untuk mereka besok beasiswa sekolah, masih banyak sih kalau buat prestasi banyak, masih banyak. Kalau Bang Stefan sendiri, untuk event yang kita bicaranya ya, event yang sekarang sama yang dulu kan beda. Yang dulu yang mana nih? Yang ini dulu yang amatir kan beda ya. Maksudnya karena kan akan lebih berkembang industrinya kan. Betul. Mungkin bisa diituin sama teman-teman biar paham orang tua dan lain-lain tentang dunia industri sport ini. Ini mengenai event. Ya. Pada dasarnya sebenarnya begini. Jika event itu dilaksanakan dengan sesuai aturan, dengan dengan cara benar, baik dan benar, pada dasarnya aman, gitu ya. Gitu. Dan yang kedua juga pada saat teman-teman melakukan event dengan adanya coach masuk ke camp juga, itu akan dijaga lah sebenarnya. Jadi kita tahu mana pada saat tim kita, ini udah nggak bisa lanjut atau bahkan masih bisa lanjut, kita bisa lihat. Dan event-event yang sekarang kedepannya harapan saya juga adalah bisa makin banyak, makin banyak sehingga combat sport ya, terutama di boxing, muay thai dan lain sebagainya itu ikannya makin banyak. Makin berkembang ya. Tapi kan nggak sampai di situ, guys. Sebetulnya Saka udah bikin edukasi ke sekolah-sekolah ya. Betul kan? Nah, di sini ada nggak edukasinya?
Nah, ini kalau kita ini ngomong rangkaian acara. Gitu. Nah, spill lagi. Iya, spill dikit lah ya. Iya, Iya, spill dikit lah ya, rangkaian acaranya. Oke, memang benar kita udah ada program school to school, ya kan? Tapi anyway, nanti kita nggak bahas ini di sini. Tapi kita ngomong event kita, ada rangkaian acaranya di sana nanti teman-teman akan ada talk show juga. Oh gitu. Ya, ada talk show yang menjelaskan tentang combat sport lah, gitu. Bahkan ahlinya juga, Coach Talon salah satunya yang akan menjelaskan tentang combat sport. Contohnya lah ya, spill aja sedikit. Pada saat kamu ditodong oleh orang dengan memakai pisau, nah apa yang harus kamu lakukan? Nah, tapi tunggu ya jawabannya nanti di event. Terus saya kasih aja dompetnya, ambil aja. Orang yang ada isinya sih. Wah, seru lah maksudnya. Terus juga yang nggak kalah seru juga ada yang namanya tahu dong ya. Apa sih siapa gitu? Siapa lagi? Acara. Lu kayak gokil banget ya acara. Seru banget pasti acaranya. Lancar, kita tunggu teman-teman kedatangan di tanggal 2 November. Tutup deh. Ya, terima kasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk datang ke Phantom Strike nanti di tanggal berapa, Bang? 2 November. 2 November. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Dadah.